Sobat Densi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 4 bulan kita menghilang dari. Jadi kesal dengan jarak ya Kang ya? Kesal dengan jarak. Kenapa tuh? Udah 4 bulan intinya lah. Kita hadir lagi Densi karena kesibukan masing-masing. Maklum kita bukan pengangguran ya kan. Pengacara. Iya kan. Pengacara. Jadi teman-teman masing-masing punya aktivitas. Lalu kita meninggalkan kembali 4 bulan. Pas masuk lagi YouTube 4 bulan, orang lain udah ada yang nyampe Mekah, udah yang nyampe mana ya? Nyampe positif corona. Kita masih sampai Ciparai. Daripada gabut ya, work from home kita ya bikin konten lagi. Tapi ini pertemuan pertama kita ya Kang minggu ini. Setelah kita diem di rumah. Tapi masih negatif lah ya. Isolasi di rumah. Teman-teman negatif kan? Alhamdulillah. Semoga. Sama ya. Selalu. Tapi negatif corona, positif HIV. Oh. Astagfirullah. Bahaya. Jadi kenapa kita sekarang bahas kesal dengan jarak dan waktu itu? Karena kebijakan pemerintah mungkin ya yang membatasi hubungan social distance kan. Tapi bagus itu tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, makanya tadi kita di awal dengan jarak dan waktu dari Firsa Besari begitu ya. Jadi Sebenarnya, kesal ya? Iya, gabut sih sebenarnya, bukan kesel. Bingung kan di rumah ngapain? Main HP udah pernah. Senin main HP, Selasa main HP, Rabu main HP. Video call. Main HP semua tapi ya kan. Main HP ya? So jangan pakai S ujungnya. Apa tuh? HPS. Enggak. HPS. HPS. Ini apa? Kering. Oke sobat Densi. Kemarau Sobat Densi, lu. ginilah. Tetap kita harus menyuguhkan konten yang positif. Tetap kita harus mengajak, menghimbau dan juga mengingatkan sobat semua di luar sana bahwa sekarang di luar sedang tidak aman. Cuaca ya juga sama, tidak aman. Kondisi lingkungan juga sama. Jadi betul lah apa yang tadi disampaikan bahwa sekarang di Indonesia sedang diterapkan kebijakan ya social distancing, atau beberapa daerah juga Jawa Barat sudah lockdown. DKI juga besok. Artinya dan kemudian pemerintah pusat juga akan memang sudah terlaksana ya, yaitu pengecekan massal ya, check up massal bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan wabah virus COVID-19. Nah itu juga sebetulnya yang mendasari kita sekarang bikin lagi konten, agar konten ini menjadi doa dari kita sang tulus untuk semua wabah ini segera berhenti. Allah Subhanahu wa taala mencabut dan membersihkannya dari negeri kita tercinta Indonesia ini. Biar kita bisa beraktivitas normal lagi ya kan? Normal bisa. Yang kuliah, yang kerja yang mahasiswa demo. Yang mau main Iya. bola. Yang mau ketemu sama mbaknya. Ya artinya gitu loh. Ini memang wabah ini per tanggal 15 Maret sudah darurat ya. Statusnya sudah darurat di negeri kita di Indonesia, sehingga pemerintah pusat, daerah dan masing-masing kabupaten kota juga provinsi telah menerapkan wabah ini sudah menjadi hal yang membahayakan bagi warga kita semua. Iya betul. 38 yang meninggal. Udah 38 yang meninggal. Ini kalau lihat data sebenarnya berarti Indonesia ini merupakan negara yang Lagi percepat. korban coronanya terbanyak di ASEAN gitu, karena kan melihat data di beberapa negara kayak di Singapura, di Malaysia, di Thailand itu banyak yang positif tapi angka kematiannya ini cukup sedikit. Ini beda, di Indonesia ini angka yang positif banyak, angka yang Meninggal meninggalnya pun banyak, lebih banyak yang meninggal daripada yang Sembuh. Nah, Yang sembuh 17 ya. Angka kematiannya tercepat di dunia di bawah Italia. 8% kalau nggak salah Indonesia itu. Nah, itu tuh kenapa sih kan bisa kayak gitu ya? Kalau saya sebetulnya dari perspektif saya secara pribadi tidak mau menyalahkan siapapun termasuk pemerintah. Apakah di awal kita ditutup-tutupi informasinya, apakah juga penanganan yang telat atau dan sebagainya, tentu Indonesia kaget, semua negara pasti kaget dengan Haji bola. ya begitu. Tentu
Ya, yang sudah terjadi, yang meninggal dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kuasa ilahi ya, sudah jadi takdir. Walaupun banyak sekali sekarang himbauan juga peringatan dari semua kalangan untuk kita hidup bersih. Sebetulnya banyak hikmah ya di balik ini semua, agar pola hidup kita semakin bersih lagi. Dan Indonesia yang menjadi salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, yang susah sekali dikendalikan, plus 62 ini warganya disuruh social distancing, disuruh diam di rumah, masih aja di jalan corona ya kan? di bulan corona itu Disuruh sebetulnya work from home, Malah- diam di rumah, malah malah nongkrong di work from- sini. Ini demi sobat INC semua ya, kita Demi berikan konten. memberikan konten yang edukatif, yang inspiratif tentunya. Tapi saya tertarik dengan wacana kayak gini, Kang. Untuk apa takut sama COVID-19? Takut itu sama Tuhan katanya kan gitu. Oke, saya mau nanya. Nah, Nih, macan itu ciptaan siapa? ciptaan Tuhan. Mau nggak disatukan angin sama macan? Aduh, enggak. Nah, makan kau. mungkin kayak gitu. Ya, jadi kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita bukan menghindari takdir, tapi kita berpindah ke takdir yang lain dari takdir ini. Kita ciptakan takdir yang baru. Iya, gitu. karena kan kita sekarang di sini ditakdirkan, kita ke sana juga ditakdirkannya, berpindah dari takdir sini ke takdir sana, gitulah kira-kira. Jadi sejauh ini Kang, untuk solusi atau mungkin penanganan yang bisa diambil sembari mungkin beberapa negara sudah ada yang klaim untuk vaksin yang sudah hadir begitu Kang ya, untuk menunggu vaksin atau obat yang hadir untuk mencegah atau mengobati virus ini, yang diklaim beberapa negara katanya sudah punya, ataupun yang seperti negara Indonesia belum punya. Ya solusi terbaik hari ini ya social distancing tadi. Kita mencegah penyebaran itu, jangan membuat penyebaran ini semakin luas kan begitu. Ya, buat kalian yang masih liburan malah ngopi di luar, ngopinya di rumah. Dan pesan Grab, terus Pesan Grab. kalau ada duit lebih kasih buat Iya. Grabnya, karena dia masih berkeliaran di luar. Iya. Kenapa ya? Karena lu pesen, kalau nggak pesen mereka juga diam di rumah. Sedekah begitu ya di antara penyebaran penyakit yang sedang terjadi ini, ya tetap kita lakukan hal-hal yang baik tentunya kan begitu sobat. Iya. Karena yang perlu dicatat. Nggak jangan. Nah, ini ada yang harus satu perlu dicatat. Jadi orang Indonesia ini, banyak orang-orang Indonesia yang bekerjanya ini dia itu nggak bisa gitu kalau harus bekerja dari rumah. Kayak tukang dagang, ojek online. Pendapatannya harian gitu ya. Pendapatannya harian, dan mereka ini bingung Pedagang ketika pasar. mereka harus libur kayak gitu kan. Ya makanya kita yang bisa memanfaatkan waktu di rumah, memanfaatkan dengan baik gitu. Jangan sampai kita malah keluar menyebarin virus. Ya. Kasihan yang mereka yang Betul. usahanya Satu harus hal keluar. itu. Hal kedua, saya juga mengingatkan sama saudara-saudara sebangsa dan setanah air agar tidak saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi langkah antisipatif, itu merupakan kebaikan ya bagi kita semua. Misal beberapa hal terjadi di Kota Bandung kemarin ketika ada spanduk di Masjid Agung Bandung ya, Masjid Raya Bandung, yang menghimbau tidak diadakan sholat Jumat dan sebagainya. Tapi kemudian setelahnya ada dampak demonstrasi penolakan dari beberapa kelompok warga terhadap kebijakan itu. Saya kira hal itu jangan dibuat pecah belah gitu loh, jangan dibuat memperuncing dan lain sebagainya. Memang apapun keputusannya, baik itu dari pemerintah, dari MUI, dari DKM, melihat kondisi bangsa kita mayoritas muslim, tentu kondisi corona ini akan berdampak pada hal rutinitas ritual ibadah seorang muslim yang akan dikerjakan di masjid. Bagi kita maksudnya begini, bagi orang yang mau ke masjid, yang mau berjamaah, yang mau sholat Jumat, yang mau pengajian, silahkan. Yang tidak pun juga silahkan. Karena masing-masing ulama mengeluarkan fatwa itu adalah hasil ijtima. Mereka mempertanggungjawabkan dengan keilmuannya masing-masing. Artinya jangan saling menyalahkan lah gitu. Artinya semua juga menghendaki yang terbaik gitu Kang ya. Menghendaki yang terbaik. Artinya kembalilah bahwa ketika memang kita merasa tubuh kurang baik, lagi nggak sehat, flu dan sebagainya, sudah nggak apa-apa untuk sholat di rumah. Atau misalkan mau tetap ke masjid, ya sudah berarti pakai masker, bawa sejadah sendiri kan usaha gitu. preventif gitu ya kan. Nah, jadi ada juga pencegahan dari diri sendiri. Pun
pemerintah. Kalau di Jabar tuh apa Kang? Pikobar ya? Pikobar, Itu yang Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 nah, itu Jawa Barat. bisa di-follow oleh sobat DNC. Biar satu pintu kata Kang Emil tuh ya, informasinya yang tidak simpang Ada di siur. Pikobar. Di sana Di juga sana di-share. juga ada link yang langsung masuk ke Jabar Cyberhoax Wah, ini nih. agar Koordinatornya tidak Hoax. termakan oleh isu-isu hoax. Gini ya penemuan yang hal kedua tadi pun tadinya motong. Hal ketiga masih aja beredar informasi berita-berita bohong, berita-berita hoax yang berkaitan dengan corona ini. Menarik itu Kang. Jabar Cyberhoax sudah menerima aduan lebih dari 386 aduan. Yang sudah kita klarifikasi itu 165 gitu. Artinya itu berita-berita bohong semua, berita hoax semua. Ini kenapa harus dibuat berita yang lebih mencekam, yang situasi suasananya malah semakin malah bikin panas, panik, bukan tenang gitu loh. Ya, Tolong gitu ya. ini juga menarik Kang. Apa? Jadi saya Sebutin, baca cepet, gitu kan. cepet. Saya baca gitu di beberapa literatur gitu kan. Jadi banyak isu-isu corona ini yang dipolitisasi. Yang dipolitisasi. Jadi statement-statement yang keluar dari elit-elit itu tuh yang jadi semakin menguatkan gitu kubu-kubu yang ada di Indonesia. Sebenarnya kan kondisinya seperti ini. Betul, sepakat ketika kondisinya sekarang ini bukan saling menyalahkan, tapi semua saling kolaborasi untuk apa? Untuk menangani kasus ini gitu. Jadi Kebaikan bersama lah ya. Nah, jangan sampai permasalahan ini malah jadi apa? Malah jadi senjata untuk menjelek-jelekan Menyerang kubu kubu lain kayak gitu kan. Itu yang Kemudian ada hal lain lagi yang kita sebetulnya menganalisa dari keburukan dampak keburukan Tadi yang terjadi. ada hoax, ada politisasi. Terus ada pertikaian ketika keputusan saling terjadi, menyalahkan saling tadi. menyalahkan. Ini yang selanjutnya juga yang berdampak pada ekonomi. Ada beberapa oknum yang mencari keuntungan dari kasus ini. Penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer. Udah punya masker? Buat apa? Udah gitu, tadi, please? ini baru beli. Udah tadi juga saya Nih. beli di sana. Pakai masker Nggak jangan lupa Saya ya. masker Potensi beli. wajah. Nah, Nggak jadi ada. penimbunan. Sekarang susah banget kita mau cari masker. Susah banget juga kita mau cari hand sanitizer. Ya, alhamdulillah Termasuk dapat ya. juga sarung tangan yang itu. Adapun tersedia harganya mahal sekali. Jadi tolong Jangan jangan bermain harga memanfaatkan lah ya. kesempatan dalam kesempitan. Iya. Dari sektor ekonomi, politik, tadi hoax juga teknologi. Kenapa kan 16.000 harus lebih. Kenapa harus lockdown atau tidak harus lockdown nih kira-kira Indonesia? Iya, kalau Indonesia lockdown artinya kan berdampak pada sektor ekonomi ya. Iya. Kita juga masih tergantung pada ekonomi impor. Artinya kan banyak sekali barang-barang impor yang sudah jatuh tempo harus habis di tanggal sekian misalkan. Ya, betul. Nah, kalau di lockdown nanti kita harus bayar hutang, Denda. mahar lagi, denda dan sebagainya. Artinya ya masih ada sirkulasi ekonomi ya. Susah juga ya kan. Susah aja ya, resiko negara berkembang lah. Kalau tidak lockdown, Hati-hati yang di belakang. sampai jatuh. Jadi pemerintah itu kan sudah menerapkan kebijakannya tidak lockdown secara umum dari Sabang sampai Merauke, tapi akan ada pemeriksaan massal di bawah pertanggungjawaban langsung Kementerian Kesehatan ya. Nanti akan melibatkan seluruh dinas kesehatan di provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi yang jelas kalau menurut saya ini perlu kerjasama kita semua gitu loh. Mau itu kalangan pemerintah berplat merah ataupun masyarakat di bawah ya kita gitu. Yang berdarah-darah. Iya, karena misal di awal kan terjadinya apa ya, kebijakan yang kontradiktif di pusat dan daerah itu pertama. Terus di masyarakat, di antara negara lain itu semua saling bantu, di kita malah Saya menyalahkan. saling tikam gitu loh. Artinya ayolah ya sama-sama Ya. kita saling membantu dulu gitu. Kenali gejala, ketika ada gejala segera periksa. Periksa. Ketika segera periksa, setelah periksa ya alhamdulillah, kalau tidak, kalau memang iya positif ya segera dirawat segera mungkin agar tidak menyebabkan penurunan yang lebih banyak begitu kan. Ya, dan semoga tadi yang ketika corona ini tidak ada intervensi atau tidak ada penanganan dari pemerintah dengan baik, yang diprediksi itu akhir bulan apa? Bulan depan ya? Akhir April itu bisa sampai 71.000. Semoga itu bisa kita cegah bersama Ya. supaya apa? Supaya kita bisa cepat beraktivitas lagi. Apalagi kan bentar lagi bulan Ramadan. Ramadan. Kayak gitu. Ayolah semangat Suci. menjemput Ramadan. Ya. Ya, kayak gitu. Kayaknya kita closing aja dulu ya.
closing dengan karena kan jangan lupa ini program kita tetap waktu itu masih pada ingat, dan kalau sudah lupa saya ingatkan kembali, ini program misi musikalisasi Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.